Tugas kelima yaitu berisikan, buatlah soal pemecahan masalah HOTS atau High Order Taking Skill dan berikan penyelesaian 4 langkah kuliah. Tulis tangan. Nah, di sini saya memiliki soal yaitu hitunglah jumlah dari 100 bilangan pertama. Nah, penyelesaian di sini adalah kita ketahui. Nah, bilangan genap di sini adalah dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, cara pengerjaannya adalah kita lihat dulu bilangan genap yang ini, yang pertama kan ada 2. Nah, itu adalah ibaratkan suku pertama. Sedangkan suku kedua atau bilangan genap kedua adalah 4. Jadi kita tulis 2 ditambah 4. Dan untuk yang selanjutnya juga sama, 2 ditambah 4 ditambah 6. 6 ini adalah urutan dari bilangan genap ketiga, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa melihat tabel jumlah. Di sini terlihat bahwa 2 jumlahnya 2. Sedangkan 2 ditambah 4 hasilnya 6. Bawahnya juga sama, 2 ditambah 4 ditambah 6 hasilnya 12. Selanjutnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 hasilnya 20. Dan yang terakhir untuk yang urutan kelima adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya 30. Sekarang kita melihat di pola. Nah, untuk jumlah 2 memiliki pola 1 dikali 2 nih. Kemudian selanjutnya 6 itu didapat dari 2 dikali 3. Selanjutnya 12 itu adalah perkalian dari 3 dikali 4, 20, 4 dikali 5, dan 35 dikali 6. Sehingga ketika kita melihat pola, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengalihkan bilangan genap itu, kita bisa kalikan bilangan hasil dari bilangan itu ditambah dengan 1. Ini kan ibarat 1, setelah 1 kan 2, jadi 1 dikali 2. Ini 2 dikali 3. 3 ini ibaratkan 2 ditambah 1, 3. Ini juga sama. 3, ini 4, ini 4, ini 5, ini 5, ini 6, dan seterusnya. Sehingga jika kita mencari N atau mencari rumus dari permasalahan ini di atas ini, maka kita bisa mendapat hasil atau rumus yaitu N dikali N ditambah 1, seperti itu. Sehingga untuk penyelesaiannya dari jumlah 100 bilangan genap pertama, kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Tadi diketahui bahwa rumus dari yang sudah kita kerjakan tadi menghasilkan N dikali N ditambah 1. Yang dicari N-nya adalah 100, jumlah 100 bilangan genap pertama. 100 dikali 100 ditambah 1. 100 dikali 101 maka menghasilkan 10.100. Jadi didapat 10.100 penjumlahan dari 100 bilangan genap pertama. Seperti ini untuk 4 langkah dari pola sendiri, yaitu ada memahami masalah, kemudian merencanakan strategi pemecahan masalah atau menyusun rencana masalah, kemudian ada melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali dari hasil yang sudah dikerjakan. Nah, menurut saya untuk langkah pertama yaitu memahami masalah itu, masalah yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang bagaimana cara mencari jumlah dari 100 bilangan pertama. Nah, ini adalah masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk merencanakan strategi pemecahan masalah. Nah, di sini saya memiliki strategi berupa membuat tabel, kemudian menyusun bilangan-bilangan genap sehingga bisa dihasilkan seperti ini, kemudian dan dijumlahkan seperti ini dan mendapatkan pola seperti ini. Dan kita bisa menemukan hasil atau rumus dari N sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk melaksanakan rencana pemecahan masalah. Nah, dari sini dari pola yang sudah kita buat, maka kita bisa mengerjakan permasalahan tersebut. Seperti itu.
dan yang terakhir adalah memeriksa kembali. Nah, jadi semua yang sudah kita kerjakan itu kita coba ulang lagi, kita pahami soalnya terlebih dahulu, kemudian kita cek bagaimana strategi yang sudah kita buat, kemudian bagaimana pengerjaan yang sudah kita kerjakan atau selesaikan, dan ketika sudah kita periksa kembali, maka ketika sudah mantap dengan jawaban kita, maka ya insya Allah itu sudah dikatakan benar seperti itu. Nah, ini adalah jawaban dari salah satu peserta didik, dimana sudah saya berikan soal yang isinya ini seperti ini. Hitunglah jumlah dari 100 bilangan genap pertama. Nah, yang saya ketahui di sini adalah kurang memahaminya seorang peserta didik, karena dia sangat minim dalam artian untuk cara mengerjakan atau rumus yang didapatkannya, sehingga dia mengerjakannya seperti ini. Jadi penjumlahan berurutan seperti itu. Itu yang saya sayangkan sekali. Nah, kemudian padahal yang ditanyakan itu adalah jumlah dari 100 bilangan genap pertama. Nah, dari jawaban yang saya temukan di sini, peserta didik itu memberikan jawaban, memang dia mengerjakan atau menjumlahkan hingga bilangan 100. Namun ternyata mungkin di situ kurang si peserta didik itu kurang memahami, jadi dia hanya menjumlahkan hingga bilangan 100. Padahal seperti yang kita ketahui di dalam pola, nah ini, bahwa bilangan genap pertama itu adalah 2, bilangan genap kedua itu adalah 4. 4 itu adalah penjumlahan dari bilangan pertama ditambah bilangan kedua, jadi 2 ditambah 4 hasilnya 6, sampai seterusnya. Nah, ini saya coba cek bahwa pengerjaan siswa yang mendapatkan total 2.550 itu adalah dia hanya mampu menjelaskan atau menghitung sampai pada bilangan genap, jumlah bilangan genap ke 50 seperti itu, sehingga menurut saya kurang maksimal dalam mengerjakan. Kalau semisal peserta didik mengerjakan sampai penjumlahan ke 100 bilangan tanpa pola, maka dia akan mengalami kelelahan antara dia berpikir untuk menjumlahkan satu angka, kemudian dia juga lelah dalam menulis karena dia kan benar-benar menulisnya panjang. Nah, seperti ini, panjang. Tetapi kalau dia sudah mengetahui polanya, maka dia akan dengan sangat mudah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memiliki pola, yang mana kemarin sudah saya jelaskan bahwa rumusnya itu adalah N dikali N plus 1. Jika kita ditanya suku ke 10 atau bilangan genap ke 100, berarti kita tinggal masukkan 100 dikali 100 ditambah 1, 100 dikali yang di dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu 101, maka didapatkan hasilnya 10.100 seperti itu. Ketika kita cek menggunakan kalkulator, maka hasilnya juga akan 10.100 seperti itu. Nah, ini masih kurang tepat, kurang pola. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.